Nih, misalnya untuk penyusunan anggaran beban administrasi dan umum. Nah, untuk menyusun anggaran beban administrasi itu sebelumnya manajer harus mengumpulkan data yang berkaitan dengan beban administrasi dan umum. Jadi bisa dilihat di ilustrasinya ya, ada di halaman 4.41 nomor 1 sampai nomor 8. Nah, untuk menyusun anggaran beban administrasi dan umum itu dihitung beban gajinya. Nah, di situ yang pertama ditaksir gaji sebulan itu untuk bidang personalia 5.000, sekretariat 6.000, direksi komisaris 8.000, tata usaha 3.000 dan bidang keuangannya 7.000. Jadi beban gaji beban gajinya berapa? Beban gaji ini untuk yang direktur ya, direksi dan komisaris 8.000 ya. Beban gaji itu beban direksi dan komisaris. Sedangkan untuk beban gaji pegawai kantor itu yang lainnya, yang personalia 6.000, kemudian ada sekretariatan, kemudian ada tata usaha, serta ada yang terakhir itu bidang keuangan 7.000 ya. Kemudian beban telepon, air dan listrik 12.000, 10.000 dan 14.000. Bulan pertama untuk beban telepon, air, listrik itu untuk yang pertama, kedua 8.000, bulan ketiga sampai ke 7 itu masing-masing 10.000. Tahu gimana ngitungnya ini? Untuk yang beban telepon, air dan listrik. Kok bisa triwulan pertama itu 2 kali 8.000 ditambah 10.000? Ada yang tahu? Ini dari mana kok bisa 2 kali 8.000 ditambah 10.000? Bukan triwulan, Mbak. Itu ya, coba dilihat ilustrasi nomor 3 ya. Beban telepon, air, listrik ditaksir tiap bulan itu sebagai berikut. Bulan pertama dan kedua itu masing-masing 8.000. Bulan ketiga sampai ke-7 itu masing-masing 10.000. Nah, 1 tahun itu kan ada 4 triwulan. Jadi masing-masing triwulan ada berapa? 3 bulan. Ya kan? Berarti untuk triwulan pertama kan dia otomatis pada bulan pertama dan bulan kedua sebesar 8.000. Kemudian ada baru dia masuk ke bulan ketiga sebesar 10.000 ya. Ya. Kemudian menghitung beban depresiasi bangunan dan alat kantor tiap triwulan. Beban depresiasi bangunan dan alat kantor tiap bulan itu ditaksir 2.500. Jadi untuk tiap triwulan itu 3 dikali 2.500. Iya.
Oke. Untuk beban depresiasi kendaraan kantor per kilometer, beban depresiasinya dihitung dulu berapa ya, tadi sudah ya 1,125. kemudian baru dihitung beban depresiasi kendaraan kantor tiap triwulannya ya, di jumlah 3.750 setahunnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Untuk ini salah ya, harusnya 33.750 ya. Ya, kalau 9.000 km aja udah 10.000. Kalau 30 km kan nggak mungkin dia 3.750 ya. Harusnya 33.750 atau tinggal dijumlahkan 10.125 ditambah dengan 9.000 ditambah dengan 7.875 tambah 6.750 itu hasilnya 33.750. Dibenarkan ya yang di modul ya. Kemudian setelah menghitung beban depresiasi, kita menghitung beban pemeliharaan kantor seperti ini. Yang terakhir menghitung beban administrasi dan umum lainnya tiap triwulan. Tabel 4.10. Nanti tinggal dimasukkan ya untuk masing-masing triwulan. Gaji komisarisnya berapa, gaji pegawainya berapa, nanti ketemu tinggal dijumlahkan. Untuk yang setahun kan berarti tinggal menjumlahkan dari kolom triwulan pertama sampai kolom triwulan ke-4. Dari sini udah bisa. Oke. Lanjut ke penyusunan anggaran rugi laba. Untuk penyusunan anggaran operasional itu tujuannya adalah untuk menyusun anggaran rugi laba. Ya, makanya kemarin kita kan belajar apa? Penyusunan anggaran operasional 1 sampai yang ini 3 ya. Contoh untuk penyusunan anggaran rugi labanya itu kita menggunakan data dari PT Unga triwulan 1 tahun 2017 contohnya. Jualannya 10.000 ton dikali dengan masing-masing harganya per ton itu 50. Jadi jualan untuk 10.000 ton itu sebesar 500.000. Kemudian harga pokok barang terjualnya 10.000 dikali 10, berarti harga pokoknya 10 ya. Kemudian laba kotornya 400.000. Dari mana? Dari 500